Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga selalu terlindungi dari penyebaran virus COVID-19 dan tetap mengikuti aturan PPKM darurat yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Oke guys, untuk video gua kali ini, gua akan ngebahas kasus tentang kebohongan publik terbesar di Amerika yang dilakukan oleh ibu dan anaknya yang memiliki keterbatasan fisik. Kebohongan ini terungkap ketika sang anak melakukan pembunuhan kepada ibu kandungnya sendiri. Kebohongan apa sih yang mereka lakukan hingga terjadi pembunuhan itu? Yuk, mari kita simak videonya. Anak ini bernama Gypsy Rose Blanchard, terlahir dari pasangan Didi Blanchard dan juga Rod Blanchard. Ternyata guys, rumah tangga yang dibina oleh ayah ibunya Gypsy tidak bertahan lama dan mereka pun memutuskan untuk bercerai. Sehingga pada saat Gypsy dilahirkan, Gypsy lahir tanpa adanya sosok ayah. Dikarenakan pasca dari perceraian itu, Rod Blanchard menghilang dan tidak memperdulikan nasib anaknya yang akan dilahirkan, sehingga beban dan tanggung jawab dilimpahkan semua kepada mantan istrinya. Pada saat dia dilahirkan, layaknya seperti anak pada umumnya, tidak tampak adanya kekurangan baik secara fisik maupun mental. Namun guys, ketika di usia 6 tahun, semua baru terlihat. Ternyata pada saat Gypsy jatuh sakit, dia didiagnosa mengidap banyak penyakit bawaan seperti kanker, leukemia, epilepsi, hingga kelumpuhan yang membuat dia harus menjalani perawatan dan pengobatan dalam jangka waktu yang sangat panjang dan mengharuskannya menggunakan kursi roda untuk setiap aktivitasnya. Untuk menjaga kondisi tubuhnya, dokter sangat membatasi segala aktivitas Gypsy di luar rumah, termasuk kegiatan sekolah. Dokter meminta untuk melakukan homeschooling, dikarenakan guys, ibunya merupakan single parent yang bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan hidup Gypsy. Ibunya pun selalu menjaga dan merawat Gypsy dan berharap Gypsy bisa sembuh dari penyakitnya. Pada tahun 2005, kota New Orleans, Amerika Serikat, di mana Gypsy dan ibunya tinggal, di kota itu mengalami bencana alam berupa badai yang sangat besar. Dampak dari bencana itu, banyak rumah yang mengalami kerusakan parah, salah satunya yaitu tempat tinggal Gypsy dan ibunya, yang membuat mereka harus kehilangan tempat tinggalnya. Dikarenakan banyak tetangga di lingkungan sekitar rumah mengenal baik Gypsy dan juga ibunya, mereka pun bersimpatik untuk memberikan bantuan. Dan ini guys, tersebar bukan hanya di sekitaran rumahnya saja, melainkan sampai kabar nasional Amerika Serikat, karena banyak media yang mengundang mereka untuk datang ke studio TV untuk dilakukan wawancara, di mana mereka menceritakan perjuangan Gypsy melawan penyakit yang sedang dideritanya, sampai harus kehilangan tempat tinggalnya diakibatkan bencana alam. Dan itu disiarkan oleh banyak stasiun TV, sehingga banyak publik bersimpatik untuk membantu kelangsungan hidup mereka. Kan guys, sudah banyak orang yang mengetahui dan juga bersimpatik, mereka pun mendapatkan bantuan seperti pembangunan rumah, mobil. Gak sampai di situ guys, untuk kebutuhan sehari-hari mereka pun ditanggung oleh pemerintah daerah. Dan untuk pengobatannya Gypsy, semua digratiskan demi Gypsy.
Mendapatkan laporan tersebut, pihak polisi pun segera datang untuk melakukan pengecekan di rumahnya Gipsy dan ibunya. Dan ketika polisi mengetuk pintu, tetapi guys tidak ada jawaban satupun dari dalam rumah. Dan itu menambah kecurigaan polisi yang melakukan pengecekan. Polisi pun memutuskan untuk mendobrak pintu rumah. Dan pada saat di dalam rumah, polisi menemukan rumah dalam kondisi yang sangat rapi. Lalu polisi mencoba untuk melakukan pengecekan ke setiap ruangan. Dan ketika masuk ke dalam ruangannya Didi Blanchard yang merupakan ibunya Gipsy, polisi sangat terkejut guys ketika melihat Didi sudah tewas dengan kondisi leher tergorok dan ususnya terurai keluar. Polisi pun segera melaporkan temuannya itu untuk segera dikirimkan ambulan dan juga tim investigasi untuk melakukan evakuasi mayat dan juga penyelidikan kasus tersebut. Kebingungan polisi pun bertambah ketika mencari Gipsy tidak ada di dalam rumah itu, dan hanya ada kursi roda yang biasa digunakan oleh Gipsy pada saat berada di rumah. Awal penyelidikan polisi menduga Gipsy telah diculik dan telah terjadi perampokan di rumah itu. Yang lebih mengejutkannya lagi, ketika hasil otopsi itu keluar, ternyata guys diketahui Didi Blanchard telah tewas sekitar 2 hingga 3 hari yang lalu. Dan polisi pun menemukan fakta berdasarkan keterangan tetangganya Gipsy yang pernah chatting dengannya, di mana isinya Gipsy meluapkan perasaannya dan ingin pergi meninggalkan rumah. Dan itu beberapa hari sebelum mayat ibunya ditemukan. Dan alasan Gipsy pergi pun karena dia ingin tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Nicholas John. Dan mereka pun sudah merencanakan untuk menikah. Berkat dari informasi tersebut, polisi mendapatkan alamat IP address posisi terakhir Gipsy mengirimkan chattingan tersebut. Dan hasil dari pelacakan polisi diketahui lokasi Gipsy berada di Town of Big Bend, Wisconsin, yang berjarak sekitar 10 jam perjalanan. Dan polisi pun segera meluncur ke lokasi tersebut. Ternyata guys, setelah diselidiki, Gipsy benar berada di sebuah pedesaan di rumahnya Nicholas John, pacarnya. Polisi pun segera melakukan penggerebekan dan ternyata guys, Gipsy bersama dengan Nicholas sedang melakukan hubungan intim. Dan yang membuat polisi sangat kaget pada saat polisi menemukan Gipsy dalam keadaan normal, tidak tampak seperti orang yang sedang menderita penyakit berat. Dan ternyata Gipsy pun bisa berjalan seperti orang pada umumnya. Dan mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi. Pada saat dilakukan interogasi, Gipsy mengaku bahwa dia baru saja mengetahui jika ibunya tewas terbunuh. Me and my mother are Hurricane Katrina survivors. Okay. And my birth certificate was washed away in Katrina. Okay. And unfortunately, they messed up a long time when they messed up the paperwork. Tetapi guys, pada saat polisi melakukan penggeledahan di rumah Nicholas, polisi menemukan pisau dan sarung tangan yang masih disimpan di laci. Dan polisi pun sangat mencurigai jika Nicholas lah yang menjadi otak pembunuhan. Dan polisi pun melakukan interogasi dan penekanan yang sangat keras kepada Nicholas. Akhirnya Nicholas pun mengakui jika dialah yang melakukan pembunuhan. Tetapi bukan dia yang menjadi otak pembunuhan, melainkan Gipsy lah yang mengatur dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan kepada ibu kandungnya sendiri. Pada malam pembunuhan itu, Gipsy meminta Nicholas untuk datang ke rumahnya. Tiba-tiba Gipsy memberikan pisau dan juga sarung tangan kepada Nicholas. Gipsy meminta agar Nicholas membunuh ibunya. Jika Nicholas menolak dan tidak mau melakukan pembunuhan itu, Gipsy mengancam akan memutuskan hubungan asmara ini. Dan dikarenakan Nicholas itu sangat mencintai Gipsy, akhirnya guys, Nicholas pun menuruti permintaan Gipsy dan melakukan pembunuhan tersebut. Sejak dari pembunuhan itu, semua sandiwara Gipsy dan juga ibunya terungkap ke publik guys. Ternyata penyakit dan juga kelumpuhan yang dialami oleh Gipsy merupakan rekayasa dari ibunya untuk menarik simpatik orang lain sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan. Gipsy pun pada masa kecilnya dipaksa untuk memotong rambutnya hingga botak.
agar terkesan Gipsy seperti orang yang sedang berjuang melawan penyakit kanker. Dan kelumpuhannya itu pun bohong guys, karena sejak kecil hingga dewasa Gipsy masih bisa berjalan normal seperti pada umumnya. Dan guys, Gipsy pun bercerita ketika akan diwawancara oleh media, ibunya selalu memaksa Gipsy untuk bicara sesuai apa yang diberitakan oleh ibunya. Dan Gipsy pun mengakui ketika pada saat diwawancara, ibunya selalu menggenggam tangannya dan akan meremas tangan Gipsy sebagai kode agar Gipsy berbicara sesuai apa yang direncanakan. Dan ketika sudah berada di rumah, ibunya guys memperlakukan Gipsy seperti binatang. Namun ketika sudah di depan publik, ibunya selalu memperlihatkan bagaikan malaikat penyelamat. Dan guys, yang perlu kalian ketahui, pada saat Gipsy ini berobat ke rumah sakit, Gipsy benar-benar mendapatkan resep dokter untuk penyakit kankernya. Dan dia pun dipaksa oleh ibunya untuk meminum obat-obatan tersebut. Padahal Gipsy dalam kondisi sehat, yang mengakibatkan gigi-giginya Gipsy menjadi busuk dan keropos, dan membuat Gipsy itu menjadi ompong. Karena perlakuan itulah yang membuat rasa dendam di hatinya, dan disitulah dia ingin membunuh ibu kandungnya sendiri. Pada tahun 2016, persidangan pertama untuk mengadili Gipsy dan juga Nicholas, dan mereka pun dinyatakan bersalah telah melakukan pembunuhan itu. Dan Gipsy pun divonis hukuman selama 10 tahun masa penjara. Sementara guys, untuk Nicholas, dia divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa ada kemungkinan untuk bebas bersyarat. Dan guys, pada saat diwawancara oleh media, Gipsy mengakui hidupnya lebih bahagia walaupun di dalam penjara daripada dia harus hidup bebas bersama dengan ibunya. Oke guys, itulah video gue kali ini. Semoga kalian terhibur dan kalian bisa mengambil pelajaran dari kasus kriminal ini. Oke guys, dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?